Yusril mengatakan penangkapan penggugat ijazah Jokowi kesankan pemerintah gunakan kekuasaan. Untuk gugatan ini tidak menduga nih Bambang Tri akan ditangkap, termasuk Gus Nur juga. Nah, jadi dengan pandangan Prof Yusril gimana jadinya? Dengan dicabut gugatan ini, masalah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA memang menjadi menggantung jadinya, saudara. Jadinya ngambang nih, nggak ada kejelasan statusnya kecuali perdebatan di medsos. Dalam kasus Bambang Tri ini, kalaupun kasus dilanjutkan, maka tidak akan ada berani juga yang bersaksi. Jadi nama-nama yang disebut Bambang Tri itu belum tentu dia mau bersaksi. Nggak akan berani. Seandainya ya bahwa gugatan ini secara material barangkali mencemaskan istana. Tapi kalau gugatan secara material tidak mencemaskan istana, ya santai. Seperti gugatan sebelumnya di mana penggugatnya ya dicuekin saja. Karena Egy Sujana CS melakukan gugatan yang dari sisi hukum dan hukum tata negara tidak mungkin dikabulkan. Soal pencabutan gugatan, kepentingan soal apakah Jokowi memiliki ijazah asli atau palsu, bukanlah kepentingan Bambang Tri seorang. Sehingga bukan hanya Bambang Tri yang berkewajiban membuktikannya di pengadilan, tapi juga rakyat Indonesia. Jadi yang kita permasalahkan adalah aspek publik, ya, public aspect, ya. Jadi kalau kita misalnya kita tidak perlu mengkritik pribadi orang, tetapi aspek publik. Jadi gugatan ini walaupun judulnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum PMH, yaitu dalam dimensi perdata, tetapi materinya materi publik. Ini yang harus kita pahami. Bukanlah kewenangan pengadilan negeri untuk kemudian memberikan putusan-putusan yang terkait perintah kepada presiden atau perintah kepada DPR untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena ini adalah putusan hukum tata negara. Nah, kalau kita bicara tentang hukum tata negara, ada mekanismenya sendiri yang diatur di konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai penangkapan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo oleh polisi terkait kasus dugaan penistaan agama mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan dalam menghadapi kasus tersebut. Yusril mengatakan penangkapan Bambang Tri Mulyono selaku penggugat ijazah Jokowi memang tak berkaitan dengan kasus. Kendati demikian, kesan pemerintah campur tangan melalui posisi yang menangkap Bambang tak terhindarkan. Walaupun penangkapan ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan bukannya hukum. Dalam menghadapi Bambang Tri Mulyono, kata Yusril, dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober 2022, Yusril mengatakan penangkapan Bambang berujung pada pencabutan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Musababnya kuasa hukum Bambang yakni Egy Sujana dan Ahmad Hazinuddin tak bisa berkoordinasi dengan klien mereka untuk menyiapkan pembuktian di pengadilan. Yusril menuturkan pencabutan gugatan itu sejatinya merugikan Jokowi karena kasus gugatan ijazah palsu tersebut tak kunjung usai. Para pendukung dan para penjabat pemerintah serta sahabat dan teman seangkatan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media. Mereka menyatakan menjadi saksi ijazah Jokowi adalah asli. Sebaliknya, Bambang dan para pendukungnya tidak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada untuk terus melancarkan serangan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan, padahal putusan hukum yang inkrah sangat penting, ucap Yusril. Bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik, tetapi juga penting untuk kepastian hukum agar kasus ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti, lanjut Yusril. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo yakni Bambang Tri Mulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Hazinuddin. Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober. Ahmad Hazinuddin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka. Alhasil ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Langkah hukum yang kami tempuh ini adalah upaya yang melindungi kepentingan klien kami. Kalau perkara tidak dicabut, perkara akan kalah di persidangan, maka klien kami akan kehilangan hak hukum, ujar Hazinuddin.
Kalau kami paksakan masuk ke materi pokoknya, bukti-buktinya terhalang karena klien kami ditahan dan saksi-saksinya tidak bisa dihadirkan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami, tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, sambung dia. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis sore kemarin.